Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Wah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul atau bertemu bersama walaupun secara online di hari Jumat malam ini. Terima kasih banyak nih telah meluangkan waktunya di hari Jumat ini untuk menyaksikan sesi BCA Wealth Summit online di tahun 2025. Ini adalah acara tahunan yang dipersembahkan oleh BCA untuk nasabah setia BCA dimanapun Anda berada. Saya dengan Angel pada malam hari ini dari BCA Insurance yang akan menemani Bapak Ibu sekalian pada sesi sharing santai kita di malam hari ini dengan topik yang sangat so sweet, makin mahal makin sayang. Nah, ini apakah kita semakin harus jual mahal dulu maka kita harus disayang atau akan disayang oleh orang tersayang kita? Rasanya beda ya. Ibarat maknanya dalam banget nih. Ibarat hubungan dengan seseorang, semakin kita menghargai, semakin kita sayang, tentunya effort yang akan kita keluarkan juga semakin besar. Nah, begitu juga dengan rumah atau aset, ini kan berharga sekali rasanya ya. Jadi kita sudah nabung, sudah nyicil gitu ya. Rasanya besar sekali effort kita untuk memiliki, masa kita lupa memikirkan gimana sih cara melindungi atau memproteksi aset-aset kita tersebut. Nah, di sesi malam hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan tentunya tidak sendiri saya, mengapa proteksi aset itu bukan beban, tetapi merupakan tanda sayang kita kepada aset. Nah, sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini, saya akan informasikan bahwa sesi Q&A atau question and answer akan ada di akhir sesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang memiliki pertanyaan atau udah gemes banget nih mau nanya gitu ya, silakan bisa langsung saja tulis pertanyaannya pada kolom Q&A pada Zoom Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tadi saya sudah katakan bahwa saya tidak sendiri nih. Saya tidak sendiri malam hari ini, sudah hadir bersama dengan saya dua narasumber kita, yaitu Bapak Aditya Adikusumo, Branch Koordinator di BCA Insurance, serta Mas Calvin Sutejo, Branch Head di BCA Insurance. Selamat malam Bapak dan Mas. Malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa, baik dan fresh kayaknya nih ya di hari Jumat awal bulan pula ya. Betul. Kan? Yes, jadi kayaknya segala sesuatunya lagi mekar-mekarnya nih ya kan. Bapak-bapak ini akan memberikan wawasan kepada kita semua tentunya yang sangat insightful dan sangat bermanfaat sekali untuk kita mengenai apa sih atau pentingnya sih kita memproteksi atau menjaga apa yang paling kita sayang, dalam hal ini adalah aset. Nah, di sesi kita pada malam hari ini kita mau dengar nih sudut pandang atau sharing dari Bapak Calvin dan juga Bapak Adit. Nih tadi udah Mas Calvin atau Bapak Calvin sama saja ya. Yang penting tidak terlihat kan semuanya masih muda-muda tentunya ya. Iya, jadi kita akan dengarkan sharing atau informasi-informasi lebih yang karena ini adalah expertnya mengenai bagaimana cara melindungi suatu properti atau aset. Nah, ini pastinya akan berguna sekali untuk Bapak Ibu, rekan-rekan muda, kaula muda yang pasti akan memiliki rumah, mau memiliki rumah atau sekarang mungkin sudah memiliki rumah dan sekarang mungkin sudah melanjutkan rumah atau warisan dari atas-atasnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah sesi yang paling penting nih malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai. Nah, ini kayaknya udah deg-degan nih Bapak-bapak akan saya tanyakan ya kan. Mungkin mulai dari Pak Adit nih. Pak, ya. Banyak orang merasa kalau rumah, ini kita fokusnya sama rumah nih ya Pak, karena saya sendiri juga mau beli rumah nih ceritanya ya kan. Jadi banyak orang merasa kalau rumah sudah diasuransikan atau sudah diproteksikan gitu ya, apalagi itu juga salah satu kewajiban gitu ya dari pihak bank ketika kita menyicil dan lain sebagainya, itu berarti sudah aman karena sudah diasuransikan. Dari pengalaman yang Bapak miliki, kenyataannya seperti apa nih Pak? Apakah memang seperti itu atau memang sering ada proteksi yang mungkin ternyata kurang pas nih Pak? Baik, Angel, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang proteksi rumah, mungkin kita bisa flashback terlebih dahulu ya terkait dengan kondisi nilai properti saat ini. Jadi kalau kita bisa melihat ke belakang bahwa properti ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Betul sekali, saya pun juga melakukan survei ya kan, saya mau cari rumah di daerah sini, di daerah sana gitu, sampai saya mau cari keluar kota, naik terus ya kan. Baru beberapa bulan aja udah naik terus. Setuju. Betul nih Pak. Jadi berdasarkan data yang kita kumpulkan, itu untuk kenaikan harga properti untuk rumah sendiri berkisar sekitar 0,7% secara rata-rata ya dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir. Ini untuk area Jabodetabek. Selain itu untuk apartemen
hampir serupa, yaitu kenaikannya sekitar 0,5%. Jadi berdasarkan hal tersebut, tentu kita dapat melihat bahwa harga properti harus didampingi dengan proteksi asuransi yang baik. Karena kita dapat menjaga aset kita agar bisa menjadi investasi jangka panjang. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian bahwa kurangnya kesadaran dari kita semua untuk menjaga aset properti ini, bahwa kita seringkali abai untuk menjaga aset kita sendiri, yaitu salah satunya bagaimana kita melindungi dengan proteksi berupa asuransi. Selain itu, yang kedua, seringkali kita hanya berfokus kepada renovasi saja, renovasi fisik atau peningkatan rumah mungkin 1 lantai menjadi 2 lantai, dan ya berikutnya ada anggapan bahwa apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki polis asuransi sebagai proteksi, merasa polis ini sudah cukup tanpa melihat adanya perkembangan nilai pasar dari suatu bangunan itu meningkat atau tidak, dan pemilik merasa sudah aman. Namun baru sadar ketika amit-amit musibah itu datang, klaim terjadi, ternyata perlindungan yang kita miliki tidak cukup. Seperti itu, Angel. Jadi memang kenyataannya kalau tadi ya memang sudah ada nih memang proteksinya gitu, tapi rasanya kurang aware karena fokus pada renovasi fisik dan lain sebagainya, yang akhirnya menganggap sudah aman gitu ya, tapi ternyata tidak nih gitu ya Pak. Nah, sangat menarik nih Pak, karena tren kenaikan harga properti yang meningkat ini, namun banyak si pemilik aset atau pemilik rumah pada konteks kali ini gitu ya, itu rasanya kurang aware bahwa seiring peningkatan harga aset, itu seharusnya mereka juga perlu memperbaharui nilai proteksi atas aset tersebut. Nah itu seperti apa ya Pak? Istilahnya nih kalau kita punya rumah, lalu kita apakah kita perlu mengupgrade si proteksi tersebut, atau seperti apa ketika saya mungkin merenovasinya, atau mungkin ternyata pernah terjadi sesuatu, kan sekarang lagi sering banget hujan gitu ya Pak, dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa sih Pak kalau si owner properti atau saya sebagai pemilik rumah ingin tahu nih proteksi yang dimiliki apakah sudah cukup atau belum, atau cara apa yang paling sederhana untuk mengecek? Oke, baik. Jadi pertama-tama tentunya kita harus membandingkan nilai pertanggungan di polis dengan estimasi biaya untuk membangun kembali. Jadi artinya apakah nilai pertanggungan tersebut sudah mencukupi, Angel, untuk kita membangun satu properti seumpama musibah itu terjadi. Contoh, satu rumah dengan harga nilai sekitar 1 miliar, kemudian kita melakukan renovasi, misalkan rumah 1 lantai menjadi rumah 2 lantai, itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan nilai. Dari situ kemudian seumpama terjadi musibah, contohnya musibah kebakaran, tentu pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi menjadi tidak sesuai. Artinya apa? Ketika nasabah melakukan proses renovasi, ada terjadi peningkatan nilai bangunan. Di situ kita harus menyesuaikan yang namanya nilai pertanggungan tersebut. Penting bagi nasabah bahwa melakukan review dalam jangka waktu sekitar ya mungkin bisa 2-3 tahun, apakah kira-kira nilai pertanggungannya itu cukup atau tidak seumpama kita membangun kembali. Jadi emang harus direview ya. Jadi walaupun kita sudah punya proteksi gitu ya, jangan aman-aman aja nih. Rasanya kita juga perlu was-was karena seiring berjalannya waktu itu semua perlu banyak yang direview. Apalagi ketika kita melakukan renovasi. Biasanya kalau kita udah punya rumah 1 lantai gitu ya, ternyata sering hujan dan lain sebagainya, aduh saya pengen deh ningkatin rumah menjadi 2 lantai. Nah itu rasanya perlu sekali direview ya. Terkait polis, lalu disampaikan juga mungkin kepada konsultan dari si proteksi itu sendiri bahwa saya ini sudah merenovasi rumah saya nih menjadi 2 lantai, karena itu akan berbeda, betul ya Pak Adit ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Adit. Sekarang mungkin kita geser nih ke kaula muda ya kan, dengan Mas Calvin sebagai generasi muda. Kalau dari pengalaman Mas Calvin sendiri dengan nasabah muda yang baru beli rumah pertama, jadi Mas Calvin baru beli rumah ya? Udah dong. Sudah ya, Apa sih yang biasanya menjadi fokus Mas Calvin atau fokus para kaula muda nih terkait dengan pembelian rumah tersebut? Malam ya Kak Angel ya. Yes. Kalau misalnya nih, mungkin saya bicara dari sisi pengalaman saya dan juga mungkin bicara dari teman-teman yang memang sepantaran saya yang memang sudah beli ataupun memang belum beli rumah ya.
saya simpulkan ya, mungkin ada sekitar, mungkin ada 4 poin ya. Poin pertama, seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Pertama itu rata-rata fenomena yang terjadi saat ini, generasi muda kita itu tuh sangat fokus ya, atau mungkin lebih fokus kepada cicilan KPR dan lifestyle. Ya, kenapa saya bilang hanya fokus kepada cicilan KPR dan lifestyle? Ya, karena banyak sekali nih rekan-rekan kita yang memang masih muda itu hanya melihat rumah atau apartemen ya itu sebagai peluang investasi jangka panjang. Ya, kenapa tadi saya bilang lifestyle? Ya, mungkin ada rekan-rekannya Bapak Ibu ya mungkin kerja 2-3 bulan, stres ya kan. Tujuannya habis itu apa? Healing pasti. Ya, kayak jelas pasti ya. Healing. Ya, itu mungkin poin saya yang pertama. Nah, terus saya mau lanjut ke poin saya yang kedua nih ya. Kalau saya lihat, mungkin sekarang proteksi rumah itu belum menjadi prioritas. Ya, karena biasanya kalau kita yang sudah cicilan di KPR, ya, itu kan sudah include atau wajib asuransi oleh banknya. Ya, jadi hanya dianggap mungkin sebagai formalitas saja. Ya, dan yang ketiga adalah mungkin untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sudah punya asuransi, ya, perlu diedukasi ulang atau perlu mengkonsultasikan ulang. Ya, supaya Bapak Ibu pun juga lebih paham nih ya, proteksi Bapak Ibu yang Bapak beli ini ya, misalnya beli asuransi rumah, yang di cover itu apa, yang tidak di cover itu apa. Jadi harus disesuaikan. Ya, dan juga yang terakhir adalah kesadaran proteksi mungkin masih rendah. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan mungkin akan berpikir, saya sudah tinggal di rumah ini 10 tahun, tapi 10 tahun itu tidak pernah terjadi apa-apa, ya nggak pernah terbakar atau nggak pernah apa gitu kayak Angel ya. Jadi apa gunanya asuransi? Gitu. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Oh, oke. Benar banget, ini semuanya saya agree sih ya. Saya sebagai generasi yang nggak tua-tua banget ya kan, nggak atas-atas banget. Bener banget ya kayaknya, oke ini ada rumah nih sekian. Rasanya saya udah lihat hitung-hitungan kayaknya cukup gitu ya. Tapi akhirnya hanya untuk investasi jangka panjang, ya udah yang penting ada gitu kan. Toh buat nanti berikutnya uang saya larinya ngerti nih, ke aset gitu ya. Betul. Tapi rasanya semuanya atau mungkin beberapa di antaranya sih, tidak semuanya ya. Rasanya kita tahu oke, ada proteksi atau ada asuransi dari KPR-nya atau dari bank tertentu, lalu sudah gitu ya. Jadi proteksinya itu tidak benar-benar dilihat dan direview hanya sebagai formalitas. Betul sekali. Kita dengar lagi nih dari Pak Adit gitu ya. Bisa diceritakan Pak mungkin contoh sederhana tentang apa sih yang terjadi kalau perlindungan itu tidak sesuai dengan nilai rumah? Karena kan tadi formalitas aja nih. Tapi habis itu kita berangkat lebih jauh ke perlindungan itu sendiri. Bagaimana kalau nilai perlindungan itu tidak sesuai dengan nilai rumahnya? Nah, gimana nih Pak Adit? Baik, jadi kalau kita sebagai nasabah yang mengasuransikan aset kita tidak sesuai, tentu dalam asuransi itu ada istilah yang namanya under insurance atau pertanggungan di bawah harga, di mana nilai pertanggungan itu lebih rendah dari harga sebenarnya. Sebagai contoh untuk ilustrasi yang Bapak Ibu dapat saksikan di layar, seumpama kita memiliki aset dengan nilai 1 miliar rupiah, sebenarnya ya harga sebenarnya 1 miliar rupiah, kemudian ternyata nilai pertanggungan yang diasuransikan hanya 750 juta. Lantas satu ketika terjadi musibah kebakaran yang nilainya ditaksir sekitar 500 juta rupiah, berapa nilai asuransi yang kira-kira akan diberikan kompensasi kepada nasabah? Ternyata berdasarkan perhitungan nilai pertanggungan jika kita hitung kembali dengan nilai sebenarnya dan dikalikan dengan nilai kerugian, ternyata yang didapat oleh nasabah ini menjadi tidak full, artinya tidak maksimal, Angel. Yaitu dengan betul dengan ilustrasi yang ada, ternyata yang didapat hanya sekitar 75%-nya saja. Artinya nasabah tetap perlu menanggung sebesar 25%-nya. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri, di mana yang seharusnya nasabah cukup mengeluarkan biaya yang proper, tetapi pada saat terjadinya klaim atau musibah, itu penggantian tidak dapat nilai yang digantikan tidak full, Angel. Lumayan banget ya istilahnya. Yang dikeluarkan pihak asuransi hanya 375 juta, tapi yang harus dikeluarkan sendiri gitu ya, yang ditanggung sendiri adalah 125 juta. Itu bukan nilai yang kecil ya Pak? Setuju. Biasanya penyebabnya banget adalah salah satunya ya tadi seperti yang saya sudah sampaikan,
nasabah seringkali tidak aware bahwa nilai pertanggungan ini perlu direview atau perlu diupdate. Sehingga rasanya kita perlu melakukan yang namanya top up untuk nilai pertanggungan seperti itu. Oke. Nah ini jadi penting ya. Maka dari itu mungkin pentingnya juga awareness kita gitu ya sebagai si pemilik polis gitu ya atau pemilik proteksi bahwa kita akan mereview nih karena kadang-kadang memang apa yang terjadi kan itu yang jadi komplain dalam tanda kutip ya. Ini gimana sih saya udah biasa keluarin uang loh setiap tahun, setiap bulan gitu ya. Tapi kok tidak di-cover secara full gitu ya. Ini sama aja nih kayak saya merasa rugi gitu ya biasanya ya sebagai nasabah. Ini kalau saya juga terjadi di situ mungkin saya juga akan ngomel-ngomel dan marah-marah sih Pak. Setuju. Apalagi harus biaya yang dikeluarkan tidak murah gitu ya. Oke, ini hitungannya tadi sangat clear ya untuk kita lihat ya. Jadi lumayan sekali dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah bergeser sedikit ke Mas Calvin lagi nih. Kalau soal hubungan, nah ini kayaknya biasanya kalau yang masih hubungan-hubungan gitu ya kayak kaula muda nih kayaknya. Sering dibilang harus klik biar cocok. Nah, kalau dalam konteks rumah di sini atau aset, momen apa saja sih yang seharusnya menjadi klik momen bagi si pemilik rumah untuk sadar dan aware bahwa perlindungannya itu perlu ditinjau ulang. Nah, silakan nih Mas Calvin. Oke, kita kan berarti bicara momen yang pas ya. Kapan kita harus, kita tahu nih kapan kita mau top up, kapan kita mau perluas untuk pengcoveran kita. Nah, kalau biasanya ya saya rangkum ya berdasarkan memang pengalaman-pengalaman yang memang kita sudah jalani ya selama beberapa tahun ini saya dan Pak Adit ya. Ada 4 poin. Ya, saya bicara ada 4 poin. Ya, yang pertama itu adalah setelah Bapak Ibu melakukan renovasi besar. Tadi Pak Adit sudah sampaikan, pertama rumahnya itu 1 lantai. Ya, tiba-tiba dia upgrade menjadi 2 lantai. Ya, tentu saja dengan nilai yang sebelumnya apakah cukup untuk mengcover aset tersebut? Tentu saja pasti tidak cukup. Ya, karena kan 1 lantai dan 2 lantai pasti harganya berbeda. Ya, oleh karena itu biasanya perlu dilakukan top up. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita bilang adalah saat harga properti di lingkungannya Bapak Ibu itu naik signifikan. Contoh, Pak Adit rumah di mana Pak Adit? Di daerah Bintaro, Pak. Daerah Bintaro. Pak Adit, di daerah Bintaro kan ada tol yang langsung turun daerah Bintaro kan ya Pak ya? Ada. Nah, menyebabkan harga propertinya naik nggak Pak? Pasti. Pasti naik. Ya. Ketika harga itu naik signifikan, ya, which means biaya dia untuk membangun kembali juga pasti akan ikut naik Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sebagai asuransi, ya, ataupun memang Bapak Ibu harus pilih asuransi, harus kita sarankan sangat wajib untuk disesuaikan. Ya. Lalu yang ketiga, ya, untuk rekan-rekan atau teman-teman yang sudah punya polis yang sudah berjalan cukup lama ya, sudah punya polis dari tahun 2020, 2019 ya, berjalan sampai sekarang ya. Ini adalah waktunya ya untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya ya untuk mengecek kembali ya. Karena polis itu kan sudah berjalan cukup lama tuh, apakah nilainya masih sesuai ya dengan nilai sekarang. Mungkin kalau misalnya bangunannya Bapak Ibu di tahun 2020 nilai 500 juta atau 1 miliar mungkin dia rasa cukup ya untuk membangun kembali aset nih dari benar-benar dia tanah sampai dengan tutup atas ya mungkin dirasa cukup. Tapi kan apakah di tahun 2025 ini cukup? Ya. Nah, dan yang terakhir kalau menurut saya adalah ketika biaya material bangunan meningkat drastis. Betul, ini yang penting kayaknya. Betul. Ya. Tadi kan Pak Adi sampaikan kan setiap tahun tuh nilai rumah, nilai properti itu pasti naik ya. Kenaikan dia pun juga pasti sebenarnya dibarengi dengan kenaikan biaya material bangunan. Benar gak Pak Adit? Setuju. Setuju ya Pak ya? Gitu sih kayak Angel dari saya. Oke. Iya, kebetulan saya juga kadang-kadang suka nemenin ini ya. Waktu itu lagi ada renov rumah, jadi tahu nih, oh harga pasir dulu nggak segini nih gitu. Betul. Ya. Harga bata apalagi gitu ya. Ini kayak mau jadi kok iseng-iseng ikut, tapi ternyata informasi itu penting sih. Oke, Mas Calvin, banyak orang yang ingin proteksi nih tadi sesuai dengan yang Mas Calvin sampaikan gitu ya. Pengen banget proteksi, udah tahu nih oke gitu ya. Tapi pengennya tetap nyaman di cash flow, karena kayaknya kan tadi ya healing kita, kopi kita gitu ya atau apapun gitu itu penting juga untuk kemaslahatan atau kewarasan kita nih gitu ya. Apa sih tips praktis dari Mas Calvin supaya premi asuransi rumah bisa masuk ke rencana keuangan? Oke, mungkin saya bisa menyarankan beberapa hal ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama itulah kita harus set mindset kita ya.
mindset kita itu, tahu nggak Bapak Ibu, kenapa asuransi itu biasa logonya itu, atau misalnya dia kalau iklan itu pasti bentuknya payung. Tahu nggak? Kayaknya tahu nggak kenapa? Payung biasanya melindungi dari hujan. Betul. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Jadi kita kan biasanya pepatahnya adalah sedia payung sebelum hujan. Jadi kita siap-siap sebelum terjadi sesuatu atau terjadi resiko. Ya, karena dianggap payung itu adalah proteksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus saya menyarankan ya untuk menganggap premi itu sebagai fixed cost, Bapak Ibu, ya, yang memang bisa kita keluarkan, seperti misalnya cicilan KPR kita atau mungkin pajak properti kita gitu. Jadi tidak dihitung sebagai entertain. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa pilih opsi pembayaran untuk cicilan premi kita, apakah memang dia mau dibayar langsung full ya, ataupun memang mau dibuat sebagai installment. Ya. Serta memang dengan opsi pembayaran ini pun juga Bapak Ibu semuanya pun juga harus sesuaikan nih ya dengan opsi pengcoveran asuransi yang dipilih gitu. Ya. Yang keempat, preminya tuh kecil Bapak Ibu ya dibanding dengan potensi kerugian ya. Tadi kalau misalnya rumah 1 miliar, premi kebakarannya berapa Pak kurang lebih? Baik, Pak Calvin, untuk premi asuransi rumah tinggal sendiri sebenarnya relatif lebih murah. Kenapa? Untuk jaminan standar yang kita ketahui, sebagaimana contohnya untuk kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat, serta asap, itu nilai premi setahun hanya sekitar 300.000 saja Pak Taf. Untuk nilai pertanggungan sebesar 1 miliar rupiah. Dan 1 tahun tuh ya Pak? 1 tahun. 1 tahun. 300 ribuan. Kemudian kalau kita perluas dengan manfaat yang lebih besar seperti properti all-risk, jadi akan bahaya mungkin hujan, kebanjiran dan lain sebagainya, dan juga huru-hara, itu premi per tahunnya hanya sekitar 800 ribuan Pak Calvin. Tentu sangat terjangkau. Yes. Gitu. Ya, gitu tuh Bapak Ibu semuanya ya. Preminya pasti relatif lebih kecil berbanding dengan potensi kerugian yang memang akan terjadi. Yang tadi ratusan juta itu ya? Betul, ratusan juta itu. Dan yang terakhir, ya. Ini kayaknya Gen Z banget kayaknya yang betul. Terakhir ya. Ya, saya memang Gen Z sih kayak Angel. Ya, gunakan aplikasi budgeting. Ya kan, jadi kan kita catat setiap pengeluaran dan pemasukan kita. Jadi kita tahu nih untuk kita kontrolnya itu seperti apa. Gitu sih kayak Angel. Selalu review ya. Selalu review, betul. Ya, betul sekali. Karena rasanya tuh apapun kalau cicilan rumah apalagi atau aset gitu ya keluar, tapi ya sudahlah nggak apa-apa, toh aku punya rumah gitu ya. Nah kalau ini kan jadinya keluar tapi nggak kenapa-napa, rumahku 10 tahun, 15 tahun aman-aman aja. Orang-orang mungkin kebanjiran, aku enggak gitu ya. Kayaknya ngerasa aduh gitu, jadi kayaknya ntar dulu deh bayarnya, apalagi mungkin sistem pembayarannya itu tidak tidak automatically gitu ya, atau tidak auto debit gitu, tapi harus dikeluarin, jadi kayaknya nunda-nunda dulu deh gitu ya. Jadi memang kayaknya penting banget tuh untuk menganggap bahwa proteksi atau uang yang kita keluarkan untuk memproteksi dari resiko-resiko itu sebagai fixed cost kita. Nah ini kayaknya penting sekali untuk para generasi sekarang nih, generasi muda yang pengen punya rumah, dan waktu itu kan katanya nih kayaknya generasi sekarang susah nih punya rumah gitu ya. Nah itu jadi penting sekali untuk para generasi muda itu memikirkan mengenai financial planningnya, tapi juga dilihat dari proteksi atau dilihat dari perlindungan apa yang perlu kita lakukan untuk aset terbaik kita. Nah berikutnya nih, nah ini mungkin kita kembali lagi sedikit ke Pak Adit, jadi kita bolak-balik gitu ya Mas dan Bapak, supaya semakin jelas, boleh dong dibagikan ke kita-kita nih, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh kita semua yang ada di sini untuk kami-kami yang memiliki aset, misalnya Mas Calvin sudah memiliki aset, atau saya yang baru mau memiliki aset, supaya lebih tenang akan perlindungan kita. Selain tadi kita banyak hal yang sudah dibagikan, boleh dong Pak Adit. Baik, terkait dengan proteksi aset yang membuat kita menjadi lebih tenang, sebagaimana prinsip asuransi itu menghadirkan peace of mind, rasa tenang buat kita, setuju. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu perlu mengetahui nilai sebenarnya dari aset yang diasuransikan. Apakah nilai tersebut sudah sesuai atau belum, gitu. Berikutnya kita perlu memahami nih, Angel, terkait dengan isi polis secara menyeluruh, baik itu manfaatnya, pengecualian yang ada di dalamnya, dan tentu kita sebagai nasabah perlu bertanya
apabila ada hal-hal yang dirasa tidak diketahui pada pihak siapa, tentunya kepada pihak asuransi. Berikutnya kita juga perlu membandingkan nilai pasar yang saat ini terjadi seperti apa dengan nilai pertanggungan yang kita miliki. Seperti tadi kita perlu melakukan proses review. Review dalam hal ini kita perlu akhirnya menentukan nilai pertanggungan yang realistis seperti apa dan melakukan update polis secara berkala. Update polis ini tentu penting seperti tadi ilustrasi yang kita sudah singgung di awal bahwa kesalahan atau kekeliruan dalam hal proses review ini tentu akan bisa berdampak besar. Padahal untuk melakukan proses top up itu sebenarnya secara biaya tidak selalu akan lebih mahal gitu. Jadi yang terakhir tentu kita perlu berkonsultasi dalam hal ini secara berkala dengan pihak asuransi agar tidak terjadi dispute antara sisi nasabah dengan pihak asuransi itu sendiri. Karena secara prinsip kita ingin menghadirkan rasa fairness, tidak hanya dari sisi asuransi, perusahaan asuransi, tentunya dari sisi nasabah juga, Angel. Oke, ini penting banget nih ya. Jadi karena tadi ya meningkatnya banyak hal gitu ya di perkembangan era ini gitu ya, banyak hal yang meningkat nih dari segi biaya, dari segi nilai rumahnya itu sendiri. Dulu mas 150 juta gitu udah gede rumahnya, udah bagus. Terus kayak rumah-rumah di Indosiar itu kan kayaknya cuman udah segede-gedenya 1 M gitu ya. Ini sekarang mah luar biasa ya kan. Jadi memang perkembangan ini jadi ketahuan usia saya kayaknya ya. Jadi perkembangan hal tersebut gitu ya, bukan hanya dari segi biaya dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap nilai proteksi dari aset-aset kita. Maka dari itu tadi ya Pak Adit memberikan banyak sekali tips untuk kita agar proteksi aset kita itu membuat kita nyaman dan tenang. Nah, tadi penting banget Pak Adit. Mungkin banyak orang merasa, oh kalau saya update polis maka saya harus membayar lebih lagi. Aduh, sedangkan keuangan saya bla 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 gitu kan. Gak usah diupdate aja gitu ya. Malah karena kita takut nih tentang ketika saya update polis, maka biaya yang saya keluarkan pasti semakin besar gitu. Secara rumah saya udah berkali-kali lipat dan lain sebagainya. Namun tidak di sini ya. Kita pasti ingin memberikan konsultasi itu sifatnya seperti itu supaya kita lebih tenang, betul ya? Setuju. Pak Adit ya. Setuju. Apalagi tadi payung. Jadi payung itu kan perlu kita bawa kemana-mana sekarang. Betul. Jangan sampai udah kehujanan baru nyari payung. Nah itu kan jangan ya. Jadi itu penting sekali untuk kita banyak hal yang tadi bisa dilakukan untuk kita bisa lebih tenang ketika kita memproteksikan aset kita. Dan udah tahu juga nih, makanya penting sekali untuk kita aware dengan polis kita masing-masing. Nah, lanjut nih sebelum kita buka sesi tanya jawab Pak Adit dan Mas Calvin, boleh dong saya atau kami di sini semua nih ya, secara Bapak dan Mas ini sudah expert, sudah banyak ketemu case-case mungkin gitu ya. Boleh dong meminta tips. Kita minta tips dari Bapak dan Mas gitu ya untuk diingat bagi kami semua yang menyaksikan sesi ini, terutama mengenai proteksi dari aset kita. Ini bukan hanya, ini memang fokus tadi kita kan rumah ya, supaya gampang atau mudah diingat, dan itu yang paling penting. Tapi tips untuk memproteksi aset kita agar kita lebih tenang, lebih nyaman, dan semuanya sesuai dengan keinginan kita. Silakan, Pak Adit dulu mungkin boleh. Baik, mungkin kalau dari saya yang menjadi perhatian penting adalah jangan anggap kita untuk membeli polis itu sekali beli untuk selamanya. Akan tetapi evaluasi rutin itu menjadi salah satu kunci. Agar yang tadi kita sampaikan bahwa tidak terjadi dispute di kemudian hari. Dan amit-amit tentunya musibah itu tidak pernah tahu kapan terjadinya, tapi kita sudah siap untuk melakukan proteksi. Jadi jangan anggap sekali beli aja nih gitu ya, itu pokoknya satu untuk selamanya, tidak ya. Tapi evaluasi rutin itu sangat penting ya untuk kita memproteksi aset kita. Oke, kalau dari Mas Calvin boleh dong. Oke, mungkin kalau dari saya, menurut saya adalah proteksi itu kita nggak boleh anggap sebagai beban. Ya, tapi itu adalah investasi kita untuk rasa aman kita. Ya tadi Pak Adit bilang ya kan asuransi itu kan hadir untuk memberikan peace of mind. Ya, kalau saya biasa bilangnya biar bisa tidur nyenyak malamnya, nggak kenapa-napa. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya ya jangan dijadikan sebagai beban. Kurang lebih sih itu. Mungkin dari saya Kak Angel. Jadi apapun yang kita keluarkan dan kayaknya nggak kelihatan. Biasanya kan orang ngerasanya
ini uang saya kok nggak kelihatan. Mending kalau uangnya dijadikan barang, dijadikan aset gitu ya. Ini uangnya nggak kelihatan tapi kita terus saja keluar gitu ya. Nah itu jangan sampai dijadikan beban nih hal itu. Jadi walaupun fixed cost tapi jadikan itu, nah itu balik lagi mungkin mindset tadi yang sudah dibagikan oleh Mas Calvin. Mindsetnya coba dilihat bahwa proteksi itu bukan beban, tapi hal yang membuat kita merasa aman, betul ya? Atau mungkin biasa kalau Pak Adit sampaikan ya, hari sial tuh nggak ada di kalender ya Pak Adit ya? Setuju. Betul. Nggak pernah kita tahu kan, kalau hari Minggu kan ada, hari libur itu ada gitu ya. Tapi kalau sial itu nggak pernah ada di kalender. Betul. Karena bisa jadi kitanya sendiri sudah sangat menjaga. Contoh mau keluar matiin lampu semuanya, jangan sampai kompor nyala dan lain sebagainya. Taunya rumah sebelah. Betul. Nah ini ya kan, ini penting banget nih Bapak Ibu sekalian. Rumah sebelah yang ternyata lupa. Kitanya sendiri sudah sangat berjaga-jaga, payung kita udah punya ya kan. Tapi ternyata benar hari sial nggak ada di kalender Bapak Ibu. Jadi memang proteksi itu sangat-sangat penting nih. Saya jadi kepikiran soalnya waktu itu tetangga sempat terjadi. Dia tidak sudah punya asuransi, sudah punya proteksi sangat baik gitu ya. Tapi ternyata yang tidak terlalu berhati-hati adalah tetangga sebelah kanan kiri atau mungkin belakang yang nggak pernah kelihatan tapi kena imbasnya. Nah itu juga penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian memiliki proteksi walaupun kita sudah sangat berhati-hati. Nah, kita akan lanjut nih ya, seperti tadi kan sudah ada tips and trick nih dari Bapak Adit dan juga Mas Calvin. Lanjut kita mau berterima kasih kepada Pak Adit dan juga Mas Calvin untuk penjelasan yang sangat komprehensif dan bermanfaat. Tadi sudah sampai dengan ada hitung-hitungan juga ya. Ini padahal hari Jumat tapi dikasih hitung-hitungan gitu ya. Tapi dari diskusi kita tadi ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, evaluasi nilai properti yang selalu rasanya disampaikan sama Pak Adit gitu ya. Evaluasi nilai properti itu sangat penting untuk perlindungan yang sesuai. Dan itu selalu sesuai kenapa? Karena selalu diupdate, selalu dievaluasi. Nah yang berikutnya adalah underinsured atau underinsurance adalah resiko nyata yang bisa bikin klaim hanya dibayar sebagian. Karena tadi mungkin kita tidak mengupdate dan lain sebagainya. Jadi kerugiannya itu lebih besar daripada nilai proteksi yang sudah kita berikan gitu. Lalu update polis secara berkala tadi ini menyambung yang pertama, itu sangat penting dilakukan. Konsultasilah dengan pihak asuransi atau pihak yang menurut Bapak Ibu yang perlu saya hubungi gitu ya. Itu adalah kunci agar aset kita selalu terselindungi secara maksimal. Jadi bukan ya udahlah yang penting ada aja gitu ya. Tapi ternyata bagian A atau kejadian A tidak di cover. Nah itu kan jadi perlunya pentingnya apalagi kalau polisnya berlembar-lembar mungkin kita aduh ini banyak kali ya untuk dibaca gitu. Tapi kan enggak ya. Jadi kita perlu sekali untuk ngobrol dan konsultasi. Pertanyaan apapun yang tiba-tiba terlewat ditanyakan kepada konsultannya untuk mendapatkan proteksi yang sesuai. Nah tentunya dari semua insight yang sudah disampaikan, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah nih mungkin atau ada di jalan atau dimanapun Bapak Ibu berada yang sudah menonton kita atau menyaksikan sesi kita pada malam hari ini, itu sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan nih katanya ya kan. Jadi boleh Bapak Ibu langsung saja sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A karena sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, rasanya sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini kayaknya juga pertanyaannya ada yang berdasarkan pengalaman atau berdasarkan hal yang sudah terjadi gitu ya. Atau mungkin kanan kirinya, atau mungkin tetangga sudah ada. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung nih sama panitia untuk kita bacakan pada malam hari ini. Nah, untuk mungkin yang pertama, nah ini boleh tanya nih, kita rasanya saya mau siapa ya, Pak Adit atau Mas Calvin sesuai dengan saya bacakan dulu ya. Pak atau Mas, apakah premi itu akan selalu naik seiring dengan kenaikan nilai rumah? Kalau tadi sempat disampaikan sama Pak Adit soalnya tidak tentu loh gitu ya, tapi gimana nih penjelasan lebih lanjutnya? Pak Adit berarti ya? Baik, sebenarnya tidak selalu, artinya tergantung bagaimana metode penilaian kita ya yang kita gunakan. Premi biasanya akan naik tergantung pada biaya bangun kembali yang cenderung meningkat. Contoh inflasi dan lain sebagainya seperti tadi Pak Calvin sampaikan, harga bangunan yang material bangunan yang cenderung meningkat dan lain sebagainya, biaya jasa tenaga kerja. Solusinya apa? Yang tadi kita sempat singgung di awal bahwa kita perlu melakukan review karena
tidak selalu, akan tetapi bisa terjadi. Jadi tolong bagi nasabah, Bapak Ibu sekalian, penting untuk melihat kembali polis yang sudah dimiliki seperti apa. Oke, jadi walaupun kita kita sudah punya pengeluaran yang mungkin cukup besar nih nilainya. Yang penting saya punya proteksi, nilainya juga nggak kecil, maka saya langsung aman gitu ya. Nah itu tidak juga. Jadi memang lakukan review secara berkala dan tidak perlu takut karena tidak selalu nilai rumah naik atau nilai aset naik maka proteksinya juga naik, itu tidak selalu ya Pak. Walaupun bisa berpotensi iya. Tapi maka dari itu pentingnya konsultasi dengan pihak yang menurut Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu percayalah untuk memproteksi atau memberikan proteksi kepada aset Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua nih Bapak Ibu sekalian. Nih boleh Mas Calvin atau Pak Adit ya, tunggu ya saya bacakan dulu. Pak, Mas, apakah bisa membeli polis asuransi rumah atau mobil? Nah ini karena aset juga nih sebenarnya mobil ya. Dari beberapa perusahaan asuransi yang berbeda untuk satu objek pertanggungan yang sama. Nah ini jadi ya harusnya dipahami Bapak Adit dan juga Mas Calvin ya. Karena punya satu aset tapi wah pokoknya saya mau dari semuanya deh karena mungkin beda-beda nih yang diberikan gitu ya. Apapun brandnya, mereknya, pokoknya saya mau punya biar semakin sayang gitu ya. Maka saya akan menjaga dan membeli payung banyak nih gitu ya. Gimana tuh? Mungkin dari Mas Calvin boleh deh. Oke. Sebenarnya pertanyaannya apakah bisa? Ya, bisa. Rekan-rekan semuanya bisa beli polis ya. Misalnya saya punya rumah, saya beli polis dari BCA Insurance, saya beli lagi dari maskapai lain, ya bisa nggak? Bisa. Polisnya terbit nggak? Terbit. Ya, akan tetapi ketika pada waktu terjadi klaim, ya asuransi itu prinsipnya akan mengganti sesuai dengan kerugian yang diderita oleh nasabah, oleh tertanggung kita. Ya, jadi kalau misalnya saya punya rumah 1 miliar, saya asuransikan 1 miliar di BCA Insurance, saya asuransikan 1 miliar di maskapai A, ketika saya rugi, ya rumah saya amit-amit terbakar, butuh dana 1 miliar, ya dua asuransi ini prinsipnya akan patungan, ya. Apakah nanti BCA Insurance akan keluarkan 500 juta dari maskapai A keluarkan 500 juta? Atau mungkin bisa saja BCA Insurance 700 juta, maskapai A 300 juta, atau mungkin sebaliknya. Ya, karena prinsip asuransi itu adalah ganti rugi. Betul, karena kalau saya diganti dari BCA Insurance 1 miliar, terus saya diganti dari maskapai A 1 miliar, berarti ganti untung. Gitu kayak itu. Nggak ganti untung gitu. Gitu. Oh baik. Dan itu terdata sepertinya ya. Jadi satu objek, beberapa payung tuh terdata ya? Betul. Ya. Jadi ganti rugi ya, bukan ganti untung. Betul. Bapak Ibu ya. Jadi berapapun itu gitu ya, karena kan bukan satu A sebesar-besarnya maka saya akan dapat A langsung saya dapat B. Bukan ya, tapi yang dilihat adalah bagaimana pihak asuransi itu mengganti kerugian yang ada gitu. Jadi bukan memberikan keuntungan. Iya, bukan memberikan keuntungan, bukan memberikan uang. Ya sudah, ini Bapak Ibu sekalian silakan diganti dimanapun gitu ya. Bukan, tapi memang mengganti kerugiannya Bapak Ibu. Nah, jadi penting sekali. Tadi pertanyaannya apakah bisa? Bisa, tapi dilihat lagi. Gitu ya. Karena itu semua nanti mungkin akan terdata. Baik. Berikutnya nih, terima kasih banyak Mas Calvin. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Adit? Saya rasa cukup. Mungkin tambahannya sedikit adalah secara prinsip kita ini merupakan asuransi umum. Berbeda dengan konsep di asuransi jiwa yang mana seseorang bisa membeli lebih dari satu polis asuransi untuk mendapatkan yang tadi mungkin dalam hal ini keuntungan yang lebih besar, nilai investasi yang lebih besar, dan dalam secara konsep untuk asuransi kerugian tadi setuju dengan Pak Calvin bahwa kita memberikan ganti rugi. Secara prinsip seperti itu, Angel. Yap. Oke. Ini jadi ada reminder sedikit. Mungkin berbeda gitu ya dengan asuransi jiwa, dan perlu diketahui bahwa ini adalah asuransi umum dengan mengganti, balik lagi kunci utamanya adalah mengganti kerugian. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak atau Ibu dari pertanyaan tersebut. Lalu berikutnya nih Bapak dan Mas Calvin. Apakah unit apartemen itu bisa diajukan asuransi kebakaran oleh pemilik unit? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya, karena kan kanan kirinya, atas bawahnya juga ada
penghuni lain gitu. Jadi boleh dong mungkin boleh dijawab dari Pak Adit dulu deh. Ya. Baik, apakah unit apartemen bisa diasuransikan oleh pemilik unit? Jawabannya bisa. Sebenarnya begini Angel, secara konsep untuk unit apartemen itu biasanya kan terdiri atas beberapa tower-tower. Dan kalau kita bicara landed house atau rumah tinggal, itu biasanya kan ada yang namanya RT dan RW ya. Tapi kalau di apartemen ada yang namanya PPRS. Apa itu? Yaitu Persatuan Penghuni Rumah Susun. Lantas ketika satu tower ini biasanya sudah diasuransikan. Either itu melalui developer terkait atau melalui PPRS tadi. Tentu hal lain yang kita bisa asuransikan dari sisi pemilik unit adalah isinya. Jadi kontennya, perabotan di dalamnya tentu kan tidak murah. Nah, sebagai gambaran sebenarnya untuk apartemen itu kisaran premi per tahunnya untuk jaminan yang paling standar itu berkisar 400 ribuan saja per tahun. Jadi sebenarnya hal ini sangat affordable ya. Seperti itu Angel. Dengan nilai kurang lebih 400.000 per tahun itu untuk apartemen. Ini Betul. Kisaran ya Bapak dengan Ibu nilai ya. pertanggungan sekitar 1 miliar ya sebagai tambahan. Dengan nilai pertanggungan 1 miliar. Baik. Tapi balik lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit bahwa yang diasuransikan itu atau yang diproteksi itu adalah isi di dalamnya. Betul ya Bapak Adit ya? Betul. Jadi itu, nah ini rasanya perlu konsultasi lebih lanjut nih untuk Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan kaula muda gitu ya, yang memang memutuskan untuk membeli apartemen, tapi saya mau protek juga, bukan berarti kanan kiri depan belakang atas bawah itu adalah milik si apartemen tersebut gitu ya, tapi bukan hanya unitnya aja, tapi kan kanan kiri depan belakang atas bawahnya kan itu juga punya si apartemen A gitu misalnya ya, tapi saya mau proteksi lebih lanjut nih. Nah ini memang kayaknya sudah aware sekali dengan proteksi dan pengen banget dilindungi gitu ya asetnya. Tapi itu perlu konsultasi lebih lanjut. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Maka dari itu penting sekali untuk kita berkonsultasi. Lalu mereview juga polis atau apa yang akan diganti rugi nantinya gitu. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu yang bertanya. Berikutnya nih ada pertanyaan keempat berarti ya tadi ya. Bagaimana menentukan nilai UP? Nah ini kayaknya udah paham ini nih kayaknya sampai ada term tertentu gitu ya. Menentukan nilai UP apa nih? Mungkin Bapak Adit dan juga Mas Calvin tahu. Dalam asuransi rumah, apakah diambil dari nilai NJOP atau nilai marketing properti? Nah ini rasanya ada perbedaan nih. Boleh dong Mas Calvin dulu deh, nanti ditambahkan oleh Bapak Adit. UP itu adalah uang pertanggungan ya. Meaning kalau dalam polis itu limit tertinggi ganti rugi yang asuransi akan bayar ketika terjadi resiko. Ya. Nah, terus gimana cara kita mau tentukannya? Ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kita ada PBB ya, di NJOP itu biasanya dia ada besaran harganya per meter persegi itu kena berapa. Ya. Kalau saya ya sarankan ke nasabah-nasabah saya, ke rekan-rekan saya kalau memang kita mau asuransikan rumah ya, itu tuh kita hanya hitung luas bangunannya saja. Jangan dihitung dari luas tanah. Luas bangunan ya. Ya, jadi luas bangunan dikali dengan harga borongannya per meter persegi. Ya. Itu pun sebenarnya biasanya kita mungkin gunakan hitungan standar. Kayak misalnya nih rumah saya di daerah Tanjung Duren misalnya gitu ya, Tanjung Duren. Misalnya saya hitung saya punya rumah luas bangunannya itu adalah 200 meter persegi, 2 lantai. Ya. Harga NJOP-nya per meter persegi itu mungkin sekitar 5 juta misalnya, 5 juta. Berarti ya, gambaran saya untuk mengasuransikan aset itu adalah sekitar mungkin 1 miliar atau mungkin kita lebihin sedikit 1,100 miliar. Kenapa saya biasa suka sarankan lebihin sedikit? Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Adit ya, premi 1 miliar dengan premi 1 miliar 100 juta itu bedanya puluhan, bener gak Pak Adit? Setuju. Ya kan, jadi preminya nambah sedikit tapi limitnya, benefitnya pun juga lebih besar. Gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bilang ya kita lewat NJOP aja, tapi tolong ya rekan-rekan Bapak Ibu sesuaikan ya dengan material yang digunakan. Ya kalau tadi saya pakai acuan mungkin 5 juta per meter persegi mungkin itu kondisi standar ya, lantainya keramik. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mau lantai saya mau dibikin dari marmer, mau ada gazebonya atau ada apa, nah mungkin itu perlu
nilai pengali yang lebih besar. Mungkin itu Kak Angel dari saya. Oke, baiklah, ini penjelasannya komprehensif sekali gitu ya. Tapi mungkin boleh ada tambahan sedikit dari Bapak Adit, silakan Pak. Untuk poin yang disampaikan Pak Calvin secara prinsip sudah cukup tepat Bu Angel. Dalam artian bahwa ya minimum kita melihat dari NJOP yang ada di PBB. Akan tetapi kita juga bisa melakukan hal lain. Contoh melakukan appraisal, seperti halnya kalau di perbankan kan ada appraisal, tapi tentu dari sisi itu kan ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh nasabah. Atau seumpama kita punya relasi kontraktor, itu kita bisa lebih mengetahui kira-kira harga untuk membangun kembali per meter persegi berapa. Tadi Pak Calvin sudah singgung, rasanya itu beberapa metode yang mungkin kita bisa sarankan kepada nasabah. Oke, baiklah. Berarti itu maka dari itu ya Bapak Ibu, mungkin penting dan perlu sekali kita melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang memang memahami gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga di sini, apalagi yang mungkin pemahamannya bukan hanya sekedar udahlah yang penting diproteksi saja gitu ya. Tapi ada banyak perhitungan-perhitungan lain dari Bapak Ibu sekalian, nah itu bisa sekali dikonsultasikan dan sangat penting ketika kita semakin pertanyaan mungkin semakin komprehensif, semakin dalam, itu juga pasti Bapak Ibu sekalian semakin aman dan semakin tenang dalam memberikan atau dalam melakukan proteksi terhadap aset Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait pertanyaan tersebut, boleh sekali menghubungi kami Bapak Ibu sekalian di sini ya. Ke mananya nanti di akhir mungkin kita sampaikan. Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Tidak ada darinya ya. Apakah ada cara menentukan berapa harga sebenarnya? Nah ini balik lagi ada terms tertentu nih. Atau value at risk untuk pengajuan asuransi rumah. Adakah cara kita menentukan untuk berapa harga sebenarnya atau value at risk untuk pengajuan asuransi rumah? Boleh nih Pak Adit, silakan Pak. Sebenarnya pertanyaan ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan sebelumnya Angel, bahwa cara menentukan value at risk atau harga sebenarnya bisa kita kalkulasikan dengan cara menghitung nilai bangunan kembali per meter persegi. Dari mana? Ya salah satunya mungkin kalau kita ada referensi seperti kontraktor dan lain sebagainya untuk membangun kembalinya berapa sih? Apakah kiranya membutuhkan biaya sekitar 3 juta rupiah atau bahkan tadi seperti Pak Calvin sampaikan 5 juta rupiah, itu kemudian kita akan kalikan dengan nilai luas bangunan sehingga kita mendapatkan apa yang disebut sebagai harga sebenarnya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kita sarankan seperti itu Angel. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan tersebut. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Bapak-bapak dan Mas, jika saya ingin mengasuransikan rumah saya, akan tetapi dalam rumah saya terdapat barang dagangan. Nah, apakah saya bisa asuransikan bangunan rumah saya beserta dengan barang dagangan saya? Jika iya, harga yang perlu saya bayarkan untuk asuransi sekitar berapa? Jika nilainya misalnya 1 miliar. Nah ini apakah nilai barang dagangannya atau nilai rumahnya? Tapi mungkin boleh dijelaskan nih oleh Mas Calvin dan Pak Adit. Dan ini mungkin Mas Calvin silakan. Boleh. Oke, kita konsepnya berbeda ya. Rumah tinggal dan rumah tinggal yang dijadikan sebagai ada penyimpanan stok barang. Itu akan dikenakan rate yang berbeda. Ya, karena secara aturan OJK, definisi rumah tinggal adalah tidak ada kegiatan lain selain orang yang tinggal. Ya, jadi tidak ada kegiatan usaha. Misalnya di beberapa daerah itu kan ada yang rumahnya itu di depannya buka kedai bakmi. Misalnya kita bilang gitu tuh ya, rekan-rekan semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau dia mengasuransikan asetnya, itu tidak bisa dihitung menggunakan rate rumah tinggal. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya tadi rumahnya itu ada kegiatan simpan barang, ya tidak bisa dikategorikan sebagai rumah tinggal. Ya, which means penentuan rate yang sudah diatur oleh OJK itu tidak akan kena. Mungkin 1 miliar tadi kan Pak Adit sampaikan ya Pak Adit ya, 1 miliar 300.000 kebakaran kalau rumah tinggal. Ya, tapi kalau misalnya dia ada simpan barang, ya ada kegiatan kedai bakmi dan semacamnya, itu rate-nya mungkin bisa naik mungkin sekitar 3 kali lipat. Ya, jadi kalau ini saya definisikan ya, bangunan 1 miliar atau mungkin dia punya stok 1 miliar dalam rumah itu, setahun kebakaran itu mungkin kenanya sekitar 1,1 juta.
Ya, jadi naiknya lumayan nih Kak Angel. Ya, kenapa? Karena dipandang dari resikonya. Kalau rumah tinggal itu kan yang datang juga orangnya mungkin ayah, ibu, anak 2 misalnya gitu. Kalau dia ada barang dagangan berarti kan ada tukang, ada kuli angkut. Ya, jadi mungkin secara resiko mungkin lebih luas. Gimana ya? Mungkin kadang-kadang kan nggak bisa diatur tuh. Mungkin buang rokok sembarangan dan lain-lain. Nah, mungkin itu dari saya. Semua sudah diatur dari OJK. Baiklah. Maka dari itu tadi ya mungkin ada beberapa, nah ini sudah aware nih Bapak, Ibu atau siapapun yang memiliki rumah beserta dengan barang dagangan atau apapun mungkin stok barang dan lain-lain itu rasanya mau mengasuransikan lalu bagaimana gitu. Nah itu ada ketentuannya yang memang sudah diberlakukan dari Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Memang sudah ada regulasinya gitu. Tapi apapun itu semua bisa dikonsultasikan. Mungkin ada sedikit tambahan nih dari Pak Adit. Silakan Bapak. Sependapat dengan apa yang Pak Calvin sampaikan bahwa pada dasar ya secara aturan asuransi ini dibawahi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan non-bank. Jadi segala sesuatunya sebenarnya sudah ada regulasinya, Angel. Berdasarkan apa? Berdasarkan okupasi atau penggunaan bangunan itu sendiri. Kalau memang rumah tinggal ya pure hanya digunakan sebagai rumah tinggal saja. Seperti tadi rekan saya sampaikan. Namun apabila ada perubahan secara penggunaan, tentu hal ini perlu ada penyesuaian. Apabila digunakan sebagai toko, ya berarti kita harus menggunakan rating yang sesuai. Artinya premi akan disesuaikan. Apabila digunakan sebagai gudang, ya ini akan ada penyesuaian sekali lagi seperti itu. Jadi artinya yang paling tepat seperti yang tadi Angel sampaikan adalah mengkonsultasikan hal ini kepada pihak asuransi. Karena dalam asuransi sendiri berlaku prinsip utmost good faith. Artinya dalam hal ini baik dari sisi asuransi ataupun dari sisi nasabah punya kewajiban untuk menyampaikan fakta yang ada sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi tidak serta-merta bahwa rumah tinggal ya pure, kita pada umumnya mengetahui rumah yang dihuni oleh keluarga ataupun perorangan yang memang hanya untuk dihuni saja. Tapi sebagaimana tadi pertanyaan, apabila ada barang dagangan tentu harus ada penyesuaian. Artinya kita tidak boleh istilahnya melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Baik, terima kasih Pak Adit untuk tambahannya juga secara komprehensif gitu ya. Terkait pertanyaan tadi, kalau di dalam rumah itu ada hal lain gitu ya. Entah ada aktivitas penjualan gitu ya. Atau mungkin tadi kan kalau pertanyaannya mengenai barang dagangan atau ada aset atau ada aset lain gitu ya. Atau barang dagangan atau ada stok barang. Lalu tadi ada contoh juga dari Mas Calvin mengenai misalnya ternyata di depannya ada kedai bakmi atau mungkin kedai rumah makan gitu ya. Itu akan berbeda nih Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu dikonsultasikan karena biasanya juga pihak asuransi juga pasti akan melakukan survei dulu gitu ya di awal, pasti juga akan dilihat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Berikutnya, nah bolehkah nilai asuransi bangunan kita? Nah ini untuk Pak Adit dan juga Mas Calvin, pertanyaan berikutnya. Bolehkah nilai asuransi bangunan kita itu ditentukan oleh asuransi? Apakah kita yang menentukan nilainya? Lalu apabila amit-amit terjadi kebakaran, pasti akan diganti sesuai dengan nilai yang kita tentukan. Atau seperti apa nih Pak Adit dan Mas Calvin? Mungkin pertanyaannya kalau misalnya memang ternyata bisa disampaikan dulu pertanyaan sesuai dengan persepsi atau apa yang ditangkap oleh Mas Calvin. Sehingga silakan dijawab. Oke. Ini Mas Calvin dulu berarti ya? Oke, boleh nggak apa-apa. Ya, bolehkah nilai asuransi bangunan kita ditentukan oleh asuransi? Ya, jawabannya tidak bisa. Kenapa saya jawab tidak bisa? Ya, karena asuransi itu tidak berwenang untuk menentukan nilai. Beda dengan kalau misalnya kita mengagunkan aset kita ke bank, ya itu kan ada penilainya, jasa penilainya, ya yang akan menentukan nilai aset ini berapa, ya luasnya berapa, nilai asetnya berapa, harga pasarnya berapa, membangun kembali pun berapa. Nah, asuransi tidak berwenang ya untuk menentukan nilai asuransi. Oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan biasanya itu kita bisa hitung dari harga membangun kembali tadi Pak disampaikan atau dilihat dari NJOP-nya. Ya. Nah, terus tadi yang kedua kan apabila kita atau nasabah yang menentukan nilai asuransinya dan terjadi resiko, apakah pasti akan diganti sesuai dengan nilai yang kita tentukan? Ya.
saya sampaikan bahwa dalam polis itu kan ada namanya UP, uang pertanggungan. Nah, itu adalah limit maksimal ganti rugi yang asuransi akan bayarkan. Tapi balik lagi, ya, asuransi itu prinsipnya adalah kita akan cover kerugiannya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya nih, saya punya rumah 1 miliar, tapi saya asuransikan aset saya 3 miliar. Apakah nanti ketika terjadi klaim saya akan dibayar 3 miliar? Jawabannya enggak, Angel. Oke. Ya, tadi balik lagi, ganti rugi. Kalau kita bayar asuransi bayar 3 miliar berarti kan ganti untung. Ya, kurang lebih sih mungkin gitu ya gambarannya. Tapi nasabah yang rugi loh. Nasabah bayar premi buat 3 miliar, aset 3 miliar. Gitu. Jadi saran saya ya tadi mungkin sama dengan Pak Adit sampaikan, ya asuransikan nilai sesuai dengan nilainya saja. Kalau memang mau direview baru direview. Itu sih. Itu sih Kak Angel dari saya. Baik, terima kasih Mas Calvin. Boleh nih kayaknya Pak Adit juga mau menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan tersebut. Karena pertanyaannya cukup kompleks gitu ya. Tapi ini sangat mungkin terjadi nih soalnya Pak. Dan ini jadi pertanyaan juga dari nasabah yang sudah menyaksikan sesi sharing kita pada malam hari ini. Silakan Pak Adit. Iya, baik Angel. Sebenarnya sependapat dengan apa yang Pak Calvin sampaikan bahwa dari sisi pihak asuransi tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan appraisal terkait dengan aset nasabah. Dalam hal ini kalau tadi kita berbicara seputar bangunan saja, tentu yang bisa diasuransikan perabotan atau furniture yang ada di dalamnya. Yang lebih tahu siapa? Yang lebih tahu adalah nasabah itu sendiri. Artinya sebisa mungkin nilai pertanggungan datangnya memang dari nasabah karena dia yang mengetahui. Tetapi tolak ukur yang bisa kita istilahnya jadikan pedoman, kalau untuk bangunan tentunya yang tadi Pak Calvin sampaikan bisa berdasar minimum dari NJOP-nya. Kemudian kalau untuk harga bangun kembali kita mungkin bisa mengacu terhadap rekanan atau relasi kontraktor untuk menilai kira-kira berapa nilai bangun kembalinya per meter persegi sehingga didapatkan nilai bangunannya. Lalu kalau terkait dengan kontennya, terkait dengan isinya, tentu nasabah yang lebih mengetahui. Karena secara general atau secara lamsam dia tahu nih isinya apa saja, mungkin pada saat membelinya harganya berapa. Kalau dari sisi kita tentu itu akan take time untuk menghitung detail per detail. Seperti itu kira-kira Angel. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit dan Mas Calvin untuk penjelasannya ya. Semoga terjawab Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan tersebut. Nah, rasanya kita juga mau sampai di penghujung, tapi sebelumnya ada last question nih untuk Mas Calvin dan Pak Adit untuk keduanya ya. Selamat malam juga Bapak Ibu untuk pertanyaan terakhir ini. Jadi bagaimana jika pemegang polis meninggal dunia, apakah masih berlaku untuk polisnya? Silahkan Pak Mas Calvin dulu deh. Silahkan Mas Calvin. Oke, apakah kalau misalnya pemegang polis meninggal dunia, apakah masih berlaku polisnya? Jawabannya secara ketentuan polisnya masih berlaku. Ya, berarti kan sebenarnya kalau konsepnya seperti ini, apakah berarti nanti mungkin ahli warisnya yang akan klaim ke asuransi? Ya, tapi kalau dari saya selalu sampaikan kepada nasabah-nasabah saya, ketika kita mengasuransikan rumah, mobil, dan seterusnya ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya kan pasti kan ada suami dan istri. Saran saya adalah di-QQ-kan namanya. Jadi misalnya nama Calvin, QQ kayak Angel gitu ya. Jadi asuransi akan memberikan ganti rugi kepada orang yang namanya pertama kali dalam polis. Kalau orang ini tidak ada, baru ganti rugi itu akan jatuh ke orang kedua, ke nama yang di-QQ-kan. Ya, tapi kalau misalnya ditanya apakah masih berlaku polisnya masih berlaku. Gitu ya. Dari saya sih mungkin kurang lebih itu. Mungkin Pak Adit ada tambahan, Pak? Baik, tidak jauh berbeda dengan yang Pak Calvin sampaikan sebelumnya bahwa secara prinsip memang kita akan perlu mengecek kembali apa yang namanya tadi disampaikan ahli waris atau beneficiary owner. Dalam hal ini bagaimana pembuktiannya? Tentu kita perlu mengecek secara perdata perihal dengan dokumen-dokumen yang sah, yang pastinya dapat dibuktikan juga kalau di pengadilan bahwa misal kita punya seumpama yang mengasuransikan adalah kepala keluarganya, kita sebagai anak, sebagai ahli waris dibuktikan dengan pastinya kartu keluarga dan lain sebagainya. Mungkin seperti akta lahir yang menunjukkan bahwa kita merupakan anak dari orang tua kita itu sendiri. Seperti itu. Artinya
pasti tentu ada hal-hal atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak asuransi untuk sebagai dasar pembuktian. Hal lain setuju dengan yang Pak Calvin singgung tadi bahwa kita juga bisa menambahkan nama kedua, baik itu misalkan suami QQ dengan nama istrinya, ataupun mungkin saya QQ dengan nama adik saya dan lain sebagainya. Itu sebagai alternatif agar tidak terjadi dispute. Seumpama salah satu pihak istilahnya mengalami meninggal dunia dalam hal ini. Artinya polis ini clear gitu untuk kita nantinya apabila terjadi kerugian, di sini kan bicaranya polis ini masih aktif dan kemudian terjadi musibah. Itu ganti ruginya ke siapa? Jadi balik lagi secara dokumentasi harus ada pembuktian-pembuktian yang memang sah, diakui secara hukum bahwa ini clear bisa dibuktikan sebagai ahli waris. Oke, nah ini sebagai penutup tapi sekaligus pengingat juga berarti ya kepada kita yang mungkin sudah mulai aware gitu ya mengenai proteksinya, jangan lupa disampaikan juga ke orang tersayang kita karena sesuai dengan tema hari ini nih, makin mahal makin sayang. Jadi jangan sampai kita sudah sangat memproteksi tapi kita juga tidak menginformasikan kepada orang terdekat kita bahwa kita telah memberikan proteksi terhadap aset kita tersebut. Maka dari itu tadi ya, ketika mungkin memang dari suami atau istri ada QQ-nya. Nah itu biasanya selalu ditanyakan atau dikonfirmasi oleh konsultan atau dalam hal ini marketing atau tenaga pemasarnya. Atau dalam hal ini kan mungkin Mas Calvin atau Pak Adit. Apakah selalu dikonfirmasikan atau tidak? Itu semua tergantung dari nasabahnya. Betul. Selalu dikonfirmasikan? Perlu kita sampaikan. Disampaikan tetapi, ya. Biasanya kita akan komunikasikan yang jelas. Oke, yes. Berarti memang disampaikan oleh pihak di sini dalam hal ini adalah Mas Calvin dan juga Pak Adit, tapi dikembalikan lagi kepada nasabah tersebut. Oke, nah ini berarti sudah aware, ini semakin memproteksi apa yang sudah diproteksi gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kurang lebih setengah hari, nggak nyampe ya. Sudah waktu kita sudah berlangsung gitu ya selama kurang lebih 1 jam Bapak Ibu sekalian, ditemani oleh kami Jumat cerianya gitu ya, ditemani oleh saya Bapak Adit dan juga Mas Calvin membicarakan suatu hal yang penting dan krusial nih untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah masuk tadi Bapak Ibu sekalian dan juga jawabannya dari Pak Adit dan juga Mas Calvin. Semoga seluruh informasi yang diberikan pada malam hari ini atau di sesi hari ini benar-benar bisa menjadi bekal praktis dan juga inspiratif untuk Bapak Ibu sekalian untuk lebih aware terhadap apa yang kita sayang. Dalam hal ini adalah aset kita. Setelah sesi ini, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, lakukanlah evaluasi polis dari tadi kita sudah sampaikan ya. Lakukanlah evaluasi polis dan konsultasi dengan expertnya atau dalam hal ini adalah tenaga pemasarnya. Dalam hal ini juga di BC Insurance untuk memastikan nilai pertanggungan Bapak Ibu sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah memberikan kenyamanan dan keamanan dan ketenangan hati Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup sesi terakhir di BCA Wealth Summit Online 2025, setelah ini akan ada QR yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian untuk menjawab kuis dari sesi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menjawab dengan benar akan memperoleh poin Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online 2025. Saya dengan Angel di sini juga mewakili Bapak Adit dan Mas Calvin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga hal yang disampaikan. Sampai jumpa di kegiatan BCA Wealth Summit Online di tahun berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.